Halo pemirsa dimanapun Anda semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa lagi di informasi terkini dan update perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah pada 22 Agustus 2021. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Selamat menyimak. Berikut ini akan saya sampaikan hasil pengamatan visual maupun data elektronik sepanjang pengamatan pada 22 Agustus 2021 dari dini hari sampai petang ini. Tapi sebelum masuk ke data-data berikut ini, maka akan saya sampaikan situasi pada malam ini. Visual Gunung Merapi tidak bisa disaksikan dari hampir semua sektor karena berawan cukup tebal dan berkabut. Dan bulan purnama pada malam ini yang disebut-sebut sebagai blue moon ternyata juga tidak mampu menembus kabut di Merapi sehingga tidak bisa kita saksikan seperti apa tubuh dan puncak gunung tersebut. Pemirsa, secara keseluruhan pada 18 jam terakhir, ya dimulai dari pukul 00 sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, secara kumulatif terjadi 265 gempa guguran. Ya, ini berdasarkan laporan periodik yang disusun oleh para pengamat di pos pengamatan gunung api Merapi di Kaliurang maupun di Babatan, dan datanya saya kutipkan dari Volcano Activity Report yang dirilis oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Ya, jadi selain 265 gempa guguran tersebut, maka yang pasti ini tidak terdapat gempa vulkanik dangkal dan gempa low frekuensi. Ya, tentu saja gempa vulkanik dalam ini sudah tidak terjadi selama berbulan-bulan. Ya. Selain itu, gempa guguran juga tercatat ada sedikit gempa multi phase atau gempa hibrid dan lain-lain nihil termasuk awan panas guguran. Nah, baiklah, secara mendetail akan saya sampaikan. Berikut ini pengamatan pada periode pukul 00 sampai pukul 06. Gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 03, terawati asap kawah utama berwarna putih intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 100 meter dari puncak gunung. Ya. Kemudian suhu udara berkisar antara 12 sampai 21 derajat Celcius, kelembapan berkisar antara 65 sampai 83%. Selama 6 jam pertama pada 22 Agustus ini terjadi 102 gempa guguran amplitudo 3 sampai 40 mm dan lama gempa 17 sampai 154 detik. Ini cukup panjang, ada yang guguran cukup besar ini, durasinya sampai 154 detik. Ini artinya 2 menit atau mungkin 2,5 menit, ini kira-kira cukup panjang. Kemudian 3 kali gempa hembusan amplitudo 4 sampai 9 mm dan lama gempa 10 sampai 36 detik. Berikutnya data pengamatan pada periode pagi sampai siang, yaitu pada pukul 06 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 03, asap kawah tidak teramati, cuaca cerah hingga berawan, angin sedang ke arah barat laut. Kegempaan terjadi 70 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 sampai 19 mm dan durasi gempa 23 sampai 167 detik. Ini jadi ada yang besar nih, lebih besar daripada periode 6 jam sebelumnya. Ini ada 167 detik paling panjang. Kemudian tercatat 1 kali gempa hembusan amplitudo 10 mm dan lama gempa 21 detik.
Satu kali gempa hibrid atau fase banyak, amplitudo 5 mm dan durasi gempa 8 detik. Kemudian ini adalah data yang terakhir sebelum menjelang pergantian hari, yaitu pada pengamatan periode pukul 12 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Ya, secara visual gunung api masih tertutup kabut 02 hingga 03, asap kawah tidak teramati, cuaca berawan hingga mendung, angin lemah ke arah barat. Kegempaan terjadi 90 kali gempa guguran, amplitudo 3 sampai 46 mm dan lama gempa 20 sampai 124 detik. Satu kali gempa hembusan, amplitudo 4 mm dan lama gempa 24 detik ya. Jadi ini perkembangan terkini di Gunung Merapi, dan selanjutnya barangkali kita perlu untuk melihat data terakhir sepanjang 21 Agustus 2021, yaitu periode pengamatan full selama 24 jam. Ini terjadi 311 gempa guguran, ada 5 kali gempa hibrid fase banyak, 11 kali gempa hembusan, dan nihil gempa vulkanik dangkal, gempa low frekuensi, dan awan panas guguran atau APG tidak ada. Kemudian tambahan informasi lain yang menarik juga, ini deformasi atau kembang kempisnya gunung. Ini laju rata-rata pemendekan berdasarkan pengukuran dari pos Babatan atau EDM Babatan sebesar 0. Ya, sekali lagi saya ulangi, laju pemendekannya hanya 0,1 cm per hari dalam 3 hari ini, sehingga deformasi penggembungan atau kembang kempisnya gunung ini secara keseluruhan sudah tidak signifikan lagi seiring dengan penurunan intensitas kegempaan internal ya. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah fase ekstrusi magma atau keluarnya magma dari perut Gunung Merapi setelah pada 2 pekan yang lalu ini mengalami fase intrusi atau fase perjalanan magma sebelum keluar, sehingga waktu itu intensitas kegempaan internal vulkanik dangkal, low frekuensi, dan lain-lain ini sangat tinggi, termasuk juga deformasinya mencapai puncak pada 6 Agustus yaitu mencapai 14 cm. Jadi ini selama hampir 2 pekan terakhir ini, meskipun kita tidak menganggap bahwa fase erupsi Merapi pada 2021 ini sudah menuju akhir atau selesai, tetapi ini adalah penurunan aktivitas vulkanik yang signifikan ya. Sekarang jadi kita tinggal menunggu keluarnya magma, dan kita tidak berharap ini akan berlanjut ya. Dan jika terjadi frekuensi guguran yang tinggi, ini sesuatu yang normal seperti dijelaskan oleh Kepala BPTKG Yogyakarta pada 13 Agustus 2021. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah fase ekstrusi magma, dan jikapun terjadi skenario ekstrim, yaitu terjadinya longsoran kubah lava atau kolapsnya kubah lava di puncak barat daya, ini hanya akan mencapai jarak 5 km dari puncak, yaitu jarak maksimal ke arah barat daya. Itu pun dengan skenario volumenya mencapai 3 juta meter kubik. Sementara kemarin data terbaru yang dirilis oleh BPTKG Yogyakarta, volume kubah lava di puncak barat daya hanya 1,3 juta meter kubik. Artinya ini ada penurunan yang lumayan besar, sekira 500.000 meter kubik ya, dari pekan sebelumnya atau 2 pekan sebelumnya yang tercatat masih 1,8 juta meter kubik. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, informasi yang bisa saya bagikan perkembangan terkini aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda semua, dan ini tidak perlu menambahkan kekhawatiran bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, warga dimanapun Anda berada, bahwa status Gunung Merapi saat ini memang masih di fase atau di level 3 atau siaga
ditetapkan sejak 5 November 2020 dan satu-satunya yang kira-kira menjadi concern kita adalah sterilisasi di radius 5 km dari puncak Merapi, yaitu di sektor barat daya dan tenggara. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.